Halo anak-anak semua, bertemu lagi dengan Pak Danang. Kali ini kita akan belajar tema 2. Temanya berkaitan tentang pemanfaatan minyak bumi. Kita lihat, minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dan mendukung aktivitas sehari-hari. Namun di sisi lain kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi dan seterusnya. Jadi kita punya kewajiban dan punya hak. Nanti silakan dibaca lebih lanjut. Di bawahnya itu ada pertanyaan. Yang pertama, kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Apa maksud dari pertanyaan tersebut? Berikan beberapa contoh. Apa tuh hak kita itu dalam penggunaan minyak bumi? Misalnya, kita berhak menggunakan bahan bakar bensin untuk mengisi motor, mobil, dan sebagainya. Nanti silakan dikembangkan lagi. Yang kedua, apa yang terjadi jika warga negara tidak mendapatkan haknya? Bisa kamu bayangkan apa yang terjadi jika kamu itu tidak boleh atau masyarakat itu tidak boleh membeli bahan bakar, tidak boleh beli bensin, tidak boleh beli solar. Apa yang akan terjadi? Nanti dijawab. Dan ketiga, kita sebagai warga negara berkewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Apa maksudnya? Nah, kewajiban kita menghemat minyak bumi itu maksudnya bagaimana kewajiban kita? Misalnya kita jika berpergian dari tempat yang dekat tidak perlu naik motor, bisa jalan kaki atau bersepeda dan sebagainya. Keempat, apa yang terjadi jika kita tidak menjalankan kewajiban dengan baik? Nah, bagaimana kalau orang-orang itu semuanya boros menggunakan minyak bumi? Apa yang terjadi? Tuh. Dan yang kelima, berikan saranmu cara memanfaatkan minyak bumi secara bijak. Nah, bagaimana caranya memanfaatkan minyak bumi secara bijak? Nah, nanti jawabanmu bisa ditulis di situ semua. Itu ya. Selanjutnya, di situ ada juga selain pemanfaatan minyak bumi, kita juga diajak untuk berolahraga. Nah, di situ ada olahraga tangkap bola. Tapi itu nanti akan masuk pada muatan PJOK. Padahal tidak menyampaikannya, nanti bisa disampaikan oleh Pak Catur. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, lanjut tentang sumber energi. Kita lihat di pembelajaran yang pertama. Nah, sumber energi itu dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menggunakan sumber energi. Paling banyak adalah energi listrik. Salah satunya adalah kipas angin. Kipas angin untuk agar kita tidak kepanasan, kita menyalakan menggunakan energi listrik. Tapi ada juga kipas yang tanpa menggunakan energi listrik, yaitu kipas sederhana. Ya, di situ ada cara membuat kipas. Nah, tugasmu nanti silakan membuat kipas dari kertas. Bisa dari kertas biasa, bisa dari kertas origami. Caranya kertas kemudian dilipat-lipat kecil-kecil, kemudian dibentuk di lem tengahnya. Itu ada caranya. Di situ silakan nanti dibuat, kemudian difoto, dikirimkan ke classroom-nya. Itu ya. Nanti karyanya membuat kipas itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, selain energi listrik, kita juga banyak menggunakan energi-energi yang lainnya. Di situ ada beberapa pertanyaan di tabel. Nah, misalnya menjemur ikan. Energi yang digunakan apa toh? Oh, energi matahari karena butuh panas matahari. Nah, berarti tulis energi matahari. Perubahan energinya apa? Oh, sinar matahari menjadi panas atau cahaya matahari menjadi panas. Nah, itu adalah cara mengerjakannya. Nanti nomor 2, 3, dan 4 silahkan dikerjakan sendiri. Kemudian ada nomor 5, 6, dan 7. Kamu mencari kegiatannya sendiri. Kalau di nomor 2, 3, 4 itu kan sudah ada. Nah, 5, 6, 7 itu kamu mencari kegiatannya. Tidak perlu digambar, ditulis saja kegiatannya apa, energi yang digunakan, dan perubahan energinya. Itu adalah cara mengerjakan nomor 52, 53. Kita lanjutkan lagi.
sebenarnya ada karya, tetapi karena kita belajar di rumah, kita lanjutkan lagi saja tentang selain kita menghemat energi, kita pun juga harus bersemangat. Nah, di sini ada kisah saat itu Beni tidak sehat, badannya terasa meriang, kemudian agak batuk. Kemudian ternyata di Indonesia ini juga kaya akan obat-obat tradisional, pemanfaatan sumber daya alam, obat-obatan. Mari kita baca terlebih dahulu ya. Nah, di situ ada bacaan kunyit. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat baik di Indonesia maupun dari luar negeri. Semakin hari semakin banyak permintaan kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyak permintaan kunyit. Nah, nanti dilanjutkan dibaca lagi bawahnya. Ya, setelah dibaca, kemudian ada tabel pertanyaan yang atas. Perhatikan contoh berikut. Sumber daya alam, kunyit, pemanfaatan, bumbu, nasi kuning, jamu, tempat dipasarkan di pasar, di supermarket. Itu masih ada 3 tabel yang kosong. Silakan nanti 3 tabel yang kosong itu diisi. Misalnya bawahnya kunyit itu ada misalnya jahe. Manfaatnya jahe itu apa toh? Nah, tempat dipasarkannya itu di mana? Terus di bawahnya lagi misalnya ada yang lainnya lagi. Nah, nanti silakan dikembangkan, dicari untuk mengisi tabel 2, 3, dan 4. Begitu ya. Tetap semangat belajar walaupun kita berada di rumah. Terima kasih sudah belajar pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.